Shalom bagi kita semua. Amsal 24 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saudaraku, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang benar itu akan memiliki banyak tantangan. Orang benar itu akan tidak disukai oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Karena yang tidak menyukai orang benar itu pasti orang yang tidak benar, orang-orang jahat, orang-orang fasik. Sebab dia akan terganggu dengan keberadaan orang benar tadi. Dia akan terganggu. Dia akan merasa tidak nyaman karena orang benar tadi. Ketika dia ingin melakukan kejahatannya, maka orang benar tidak akan setuju. Orang benar akan menjadi penghambat, akan menghalangi, bahkan bisa menggagalkan, bahkan menjatuhkan orang fasik tersebut. Sehingga dia tidak suka. Bukan berarti orang benar itu membalas kefasikannya, tidak. Tetapi dengan keberadaan orang benar, maka orang fasik itu merasa terancam. Niat-niatnya itu bisa gagal karena ada orang benar. Sebagai contoh, di dalam suatu institusi, di dalam suatu unit atau kantor, ketika orang fasik ini merencanakan penggelapan atau penyelewengan, maka kalau ada orang benar di sana, dia tidak akan setuju. Dia tidak akan suka, dia akan tidak ikut bekerja sama. Sehingga orang fasik itu tidak suka. Orang fasik itu pasti tidak menginginkan keberadaan orang benar itu, sehingga dia berencana untuk menjatuhkannya. Dia berencana untuk menjatuhkan, bahkan menghancurkan orang benar tadi, karena dia memang telah mabuk oleh keinginan jahatnya, sehingga apapun yang menghalangi dia akan jatuhkan, dia akan singkirkan, sehingga orang benar tadi berada dalam bidikan daripada orang fasik tadi. Orang fasik itu mengintai, melihat kapan dia jatuh, kapan orang benar itu jatuh. Dan dia sampai merencanakan sesuatu hal yang merugikan orang benar itu. Dan firman Tuhan mengatakan sekalipun sampai 7 kali, artinya 7 kali itu angka yang maksimal. Sekalipun berkali-kali orang benar itu jatuh karena rencana perbuatan dari orang fasik, orang jahat tadi, tetapi dia akan bangkit. Sebab Tuhan menolongnya. Tuhan akan menopangnya. Tetapi firman Tuhan ini berkata, orang fasik sekali dapat bencana, dia akan roboh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat kejadian di Israel seperti terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Bapak Ibu, kita tahu sesuai iman Kristen, orang Israel adalah orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Artinya benar di hadapan Tuhan. Kenapa benar? Mereka percaya kepada Tuhan. Itu awalnya. Dimulai dari nenek moyang mereka, Abraham. Abraham itu percaya kepada Tuhan dan Tuhan membenarkannya karena kepercayaannya. Sehingga Abraham itu dianggap sebagai orang benar karena percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan membenarkannya. Tuhan membenarkan kepercayaan itu.
sampai kepada keturunannya menjadi umat pilihan. Mereka adalah orang benar, orang yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun karena perbuatannya, karena ketidaktaatan, ketidaksetiaannya, Tuhan berurusan dengan mereka melalui penghukuman, kadang dibuang, kadang diizinkan untuk diganggu, diserang oleh bangsa-bangsa lain, sampai mereka itu diaspora ke negara-negara lain karena mereka dijajah, mereka ditindas di tanah air mereka. Tetapi maksud saya adalah yang terjadi di Israel saat ini, banyak orang yang tidak suka kepada mereka. Kejadian tanggal 7 Oktober 2023, 7 Oktober 2023, Israel itu diserang oleh Hamas. Hamas ini adalah militan dari Palestina yang berkedudukan di Gaza. Ya, jadi mereka memiliki sikap permusuhan terhadap Israel dan merencanakan kejahatan itu. Hasil penyerangan itu adalah ada sekitar 1.300 tewas dan sekitar 200 orang itu ditawan, dibawa ke Gaza. Jadi di situ bisa dikatakan Israel itu jatuh, diserang dan terjatuh. 1.300 meninggal, 200 ditawan, dan banyak kerusakan yang terjadi. Ya, banyak kerusakan, bangunan-bangunan, mobil, banyak kerusakan yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyerang balik, mereka bangkit, menyerang balik, menghancurkan Hamas. Bahkan ketika Hamas menyerang tanggal 7, tanggal 8 Hizbullah juga, militan yang sangat membenci Israel itu melakukan penyerangan juga, mendukung Hamas. Dan berikutnya Houthi juga, Iran juga, bahkan pejuang-pejuang yang ada di Syria juga itu membenci Israel, menyerang mereka dari Irak juga. Sehingga Israel mengatakan, kami berperang dengan 7 front, kami berperang dengan 7 penjuru. Tetapi apa yang kita lihat? Israel tetap bangkit, Israel tetap teguh. Mereka mengalahkan Hamas, mereka mengalahkan Hizbullah. Mereka menyerang dengan presisi, dengan tingkat keakuratan yang luar biasa. Dari sini bisa kita petik pelajaran, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang fasik, orang jahat boleh melakukan kejahatan kepada orang benar, tetapi orang benar itu akan bangkit. Orang benar itu boleh jatuh, tetapi dia akan bangkit, ditopang, ditolong oleh Tuhan. Kalau orang fasik itu begitu dapat bencana seperti firman Tuhan ini, mereka tidak bisa bangkit lagi, roboh. Bisa kita lihat musuh-musuhnya Israel zaman dahulu itu yang membenci Israel itu. Libya hancur, Afghanistan hancur, Irak hancur, tidak bisa bangkit lagi, roboh. Gaza sekarang itu hancur seperti kota mati, 90% kotanya hancur. Saat ini Hizbullah hancur, Lebanon Selatan itu hancur, Beirut itu sudah banyak yang hancur kota-kotanya. Ini hanya sebagian kecil pengetahuan umum, Bapak Ibu, yang bisa kita lihat bahwa kalau orang benar itu dibenci, diserang, tetapi dia akan tetap teguh, dia akan bangkit. Tuhan akan menopangnya, Tuhan akan menolongnya. Begitu juga dengan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu rencana jahat dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang kita anggap teman, rupanya mereka-rekakan, merencanakan yang jahat kepada kita. Tetapi percayalah, ketika kita tetap teguh kepada Tuhan, mengikut Dia, berharap kepadanya, percaya kepadanya, melakukan kehendaknya, apapun yang direncanakan orang yang jahat kepada kita, Tuhan akan topang, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan.
Jadilah orang benar, jangan jadi orang fasik. Sekalipun orang benar itu bisa jatuh berkali-kali, tetapi ia akan bangkit. Sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.